Makanya ketika Allah menghadirkan kepada kita dan menganugerahkan kita dengan anak, itu salah satunya supaya anak itu menjadi argo yang jalan untuk kita setelah kita wafat. Makanya dibalik apa yang kita lakukan dan kita sampaikan kepada anak kita sepanjang hidup kita, maka sesungguhnya itulah investasi yang sifatnya itu merupakan legacy yang kita tinggalkan setelah kita wafat. Makanya maaf ya kalau kita pernah ngelewatin bangsal rumah sakit. Kita mendapati ada seorang bapak atau seorang ibu gitu sakit berat gitu. Siapa yang ditanya? Teman arisannya? Enggak. Yang ditanya teman basketnya? Enggak juga. Yang ditanya selalu anak. Fatimah mana? Belum datang. Sebentar lagi. Fatimah mana? Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya puncaknya rahmat ketika kita diberikan keturunan oleh Allah. Sesungguhnya anak itu merupakan bagian penting pada kehidupan kita. Ketika anak itu bisa menjadi tongkat bagi kita di masa senja kita. Sehingga ketika kita menggoreskan alasan untuk membersamai anak, siapapun yang mendatangkan 100 alasan membersamai anak di waktu kecil, anak akan mendatangkan 1000 alasan membersamai orang tua ketika orang tuanya tua dan senja. Kadang ada anak susah berbakti kepada orang tuanya di masa senja. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menghadirkan alasan membersamai anaknya ketika anaknya kecil. Ya. Makanya Bapak dan Ibu tahu apa yang menjadikan Nabi Yusuf itu selamat dari perzinahan? Kasus perzinahan paling fenomenal dalam kehidupan di dunia itu kasus perzinahan ketika seorang wanita menggoda Nabi Yusuf. Ketika kita mendapati di dalam surat Yusuf ada sebuah peringatan yang Allah berikan kepada kita, terutama kita sebagai seorang bapak. Allah itu menyampaikan laula an ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu kalau bukan karena melihat tanda Allah, maka pastinya Nabi Yusuf itu akan berzina. Karena Nabi Yusuf itu punya perasaan yang sama kuatnya secara nafsu sebagaimana wanita istri sang raja ketika menggoda dirinya. Tapi kenapa Nabi Yusuf itu mampu memadamkan dorongan nafsunya saat itu? Allah menyampaikan kalau bukan karena tanda yang dilihat Nabi Yusuf itu berzina. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf itu tanda apa? Ada 2 versi para ahli tafsir. Nanti dibuka di tafsir Imam Ibnu Katsir di rumah yang plastiknya masih belum sobek, buka surat Yusuf. Perkataan sebagian para ulama mengatakan yang pertama, Allah memperlihatkan view neraka. View neraka itu kelihatan langsung oleh Nabi Yusuf. Jahanam yang Allah sediakan secara khusus, jahanam yang Allah sediakan khusus untuk para pezina. View neraka yang dilihat langsung oleh Nabi Yusuf pada saat itulah yang menjadikan Nabi Yusuf padam nafsunya. Lalu beliau pergi. Karena Nabi Yusuf itu di atas angin untuk melakukan perzinahan itu. Kenapa di atas angin? Beliau musafir, tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu. Istri sang raja sudah merahasiakan pada ruangan yang sudah dikunci dengan win-win solution yang luar biasa. Tidak akan diceritakan kepada siapapun. Itu kan di atas angin Nabi Yusuf. Makanya sebagian ulama mengatakan dia melihat api neraka. Jadi Allah gelar view-nya, ini loh neraka, jahanam, Yusuf, kalau kamu berzina. Tapi itu bukan pendapat tunggal dalam masalah ayat tersebut. Sebagian para ahli tafsir itu mengatakan bukan itu. Tetapi yang dilihat oleh Nabi Yusuf pada saat itu adalah Nabi Yusuf itu melihat Nabi Yakub yang berbicara dengan Yusuf di dalam view itu. Lalu Nabi Yakub itu berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu anakku. Jadi ternyata dialognya Nabi Yusuf dengan bapaknya yang selama ini dirangkai di antara mereka berdua, itu ternyata yang hadir
Ketika diingat Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu digoda dengan pesona kecantikan yang berbalut dengan hawa nafsu, ternyata yang menyelamatkan Nabi Yusuf itu apa? Dialognya Yusuf dengan bapaknya. Jadi jangan diremehkan dialognya seorang bapak dengan anak. Ibu memberikan tangki kasih sayang kepada anak. Bapak itu merangkai kebersamaan. Karena yang paling akan membentuk karakter anak kita itu ya seorang bapak. Makanya akhirnya fungsi yang pertama yang Allah sampaikan di dalam kehidupan anak ketika Allah hadirkan pada kehidupan kita itu apa? Yang pertama, anak itu menjadi tongkat bagi kita. Kadang-kadang, maaf, anak kita tidak mau menjadi tongkat bagi kita ketika kita tua. Mungkin kita yang tidak pernah mau jadi tongkat bagi dia ketika dia masih kecil. Dengan alasan hobi, dengan alasan karir, dengan alasan pekerjaan. Lalu kita tidak pernah menghadirkan alasan supaya kita bisa mengulurkan tongkat untuk mereka di waktu kecil. Tongkat yang kita patahkan untuk mereka di waktu kecil, tongkat itulah yang tidak akan pernah berubah menjadi tongkat bagi kita di masa tua. Akhirnya apa? Bapak yang selalu menghadirkan 1000 alasan untuk tidak membersamai anak demi Allah. Allah akan menghadirkan di dalam hati sang anak 1 juta alasan untuk tidak membersamai orang tuanya di masa tua. Dan itu mengerikannya di situ. Makanya yang pertama, anak itu fungsinya apa? Untuk menjadi tongkat bagi kita di masa kita tua. Itulah anak yang kita harapkan. Makanya kalau kita memiliki anak, kita lelah, ya lelah. Tidak ada yang tidak lelah. Karena apa? Orang yang bermaksiat pun juga mereka merasakan kelelahan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya anak yang hadir pada kehidupan kita itu apa? Yang kedua, yaitu fungsinya anak yang hadir pada kehidupan kita, yaitu anak itu akan menjadi penerus estafet kebaikan kita ketika kita nanti telah berkalang tanah di dalam kubur. Karena sesungguhnya setiap ilmu yang kita sampaikan, setiap ketaatan yang kita kerjakan, lalu anak kita melakukan apa yang kita perintahkan, lalu kita betul-betul mendidik anak tersebut dengan ketaatan, sungguh demi Allah, ketika kita sudah meninggal dunia, demi Allah, amalan kita, argonya tetap berjalan untuk kita. Kapan? Ketika anak-anak kita tetap meneruskan amal solih yang kita lakukan. Kita ngajarin anak kita sederhana, minum pakai tangan kanan. Sepanjang sisa hidupnya anak itu minum dengan tangan kanan. Argonya berjalan untuk kita. Kita menyampaikan kepada anak, habis isya tidur ya nak. Lalu dia teringat perkataan itu setiap waktu dan setiap saatnya. Lalu kita meninggal dunia, argo itu masih berjalan. Maaf ya Bapak dan Ibu. Kalau kita menuju kepada titik mati kita, lalu mengandalkan amalan kita semata, amalan kita itu sedikit. Sholat kita kadang-kadang tidak khusyuk. Puasa kita yang sunnah itu kadang-kadang riya. Ya enggak? Kita ini kadang-kadang puasa sunnah itu yang paling berat apanya? Puasanya atau menjaga niatnya? Menjaga niatnya. Kadang-kadang kita puasa hari Senin gitu. Yang lain pada ramai makan. Kita tidak pengen makan. Kita pengen cuma ditanya. Kok nggak makan? Shaim. Kalau nggak ditanya sedih. Kok saya nggak ditanya? Kalau nggak ditanya orang mana tahu kalau saya puasa. Gitu. Artinya amalan kita itu mentok. Makanya ketika Allah menghadirkan kepada kita dan menganugerahkan kita dengan anak, itu salah satunya supaya anak itu menjadi argo yang jalan untuk kita setelah kita wafat. Makanya di balik apa yang kita lakukan dan kita sampaikan kepada anak kita sepanjang hidup kita, maka sesungguhnya itulah investasi yang sifatnya itu merupakan legacy yang kita tinggalkan setelah kita wafat. Sehingga akhirnya yang kedua ini apa? Menjadi penerus dan penyambung. Dari semua estafet ketaatan yang kita lakukan, anak yang meneruskan. Ketika Allah memberikan itu pada kehidupan kita.